Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang sama-sama saya hormati narasumber kita hari ini Bapak Sulistyo MM LCPC, yang saya hormati Bendahara Umum Ibu Fatma Baraga dan juga Ketua Pengurus Wilayah Wanita Ibu Laila Masabi. Yang saya hormati para ketua-ketua pengurus cabang wanita Rishad beserta jajarannya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Quran berjalan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan diberi ilmu oleh coach kita Bapak Sulistyo yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Beliau ini sudah pakar di bidang public speaking, alhamdulillah, dan saya ketemunya mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya Pak, di acara penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta di MTH Bionosi. Kebetulan saya bersebelahan sama beliau duduk dan saya tanya-tanya, alhamdulillah dengan komunikasi kita, alhamdulillah hari ini realisasi yang saya harapkan dapat memberikan ilmu beliau kepada kita semua para pengurus wanita Alisa. Alisa ini skupnya nasional ya Pak. Kami mempunyai kurang lebih 60 pengurus cabang wanita dan 10 pengurus wilayah wanita ke Indonesia. Insya Allah hari ini kita sejabodetabek mungkin banyak yang belum hadir, mungkin juga karena ada yang sakit, kita doakan semoga mereka sembuh, dan yang ada urusannya mereka mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya tanpa berpanah-panah mungkin Pak, karena kami juga sudah bercepi ilmu dari Bapak dan bersiap-siap semua berpegang pulpen semua Pak. Nah, insya Allah apa yang disampaikan insya Allah bermanfaat buat semua, karena moto kami dari Alisa adalah Failuna Sampai Uhubinas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak orang. Insya Allah dengan ilmu komunikasi ini bermanfaatannya sangat dirasakan oleh kita semua dan juga oleh masyarakat pada umumnya. Terima kasih sekali lagi Pak Sulistyo dan Ketua Wilayah Nasrullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu, semoga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar. Hari ini ya Allah, kami berkumpul di hati, memanjatkan puji syukur kepada-Mu, sekaligus membuka kegiatan kami pada pagi hari. Duhai Allah, berkalilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhai. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah.
Allahumma ftah alaina abwaaba al-khair wa abwaaba al-barakah wa abwaaba an-ni'mah wa abwaaba rizqi wa abwaaba al-quwwah wa abwaaba as-sihah wa abwaaba as-salamah bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkau-lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhai Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita. Dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Rabbana afid alaina sabran wa sabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madhubi'atini mahabbatak wa ma'rifatak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Yuk sama-sama kita hormati dari Bu Pengurus Pusat Wanita Al-Irsyad, Ibu Fahimah. Betul sekali, kita ketemu setahun yang lalu, qadarullah. Hari ini kita bertemu dengan pasukan emak-emak yang makhluk terkuat di bumi pada hari ini, ya. Semoga pertemuan kita ini bisa membuat dampak yang berarti buat diri kita, buat keluarga kita, dan juga pastinya organisasi kita. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa bisa bersalawat kepadanya, semoga kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, bapak-bapak nggak ada ya? Biasa bapak ibu soalnya nih, ibu-ibu semua. Baik, pagi hari ini jadi kalau ini sekalian teknik presentasi ya. Jadi tekniknya itu macam-macam. Kalau di awal ada yang openingnya adalah berupa coba cerita, ada yang kemudian berupa games, ada yang berupa sebuah quotes, ada yang berupa data-data, macam-macam di opening. Betul ya? Namun pagi ini saya biasanya storyteller di tengah cerita, tapi pagi ini melihat audiensnya kayaknya serius-serius banget. Maka saya nggak pakai storyteller. Karena apa? Storytellingnya, karena saya pikir kalau pakai nanti storytelling, wah ini pagi-pagi udah setuju. Wah ini jangan nih. Oleh karena itu saya pakai atau saya gunakan di opening pagi ini adalah bermain. Kalau kita mau yang happy-happy ya Pak ya? Main game boleh ya. Nah, jadi kita ingat waktu dulu kecil, apa yang membuat kita kemudian happy, apa yang membuat kita bahagia adalah bermain. Yuk, kita main dulu boleh? Oke, sekarang semuanya bangun berpasangan, silakan. Berpasangan. Ibu? Oh, sedih nggak ikutan ya. Berarti kan happy ya. Nah, sangkutkan nanti, kaitkan nanti bahwa kita yang ibu dapatkan waktu tadi ibu bermain game apa sih? Fokus. Oke, dapatnya waktu kita mau belajar, Bu, kita harus fokus ya. Maka bawa dengan games. Ya, gampang nggak gamenya? Ya, saya kasih yang gampang, kalau yang susah. Pak Sulis, faktor U. Faktor T apa? Tua. Oh iya, saya pikir T tanggal tua gitu, bukan ya? Oke, berarti fokus. Yang kedua, saling mengenal ya. Kalau nanti ada yang kemudian tidak saling mengenal, maka kemudian akrab.
Jadi pilihlah teman-teman yang jarang ketemu. Maka nanti kenalan, baru kemudian ngobrol. Sehingga cair. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting, yaitu apa? Happy, senang. Jadi waktu kita mau belajar, kita senang. Karena kita senang, endorfinnya keluar, maka kita akan rileks waktu belajar. Ya? Clear ya? Masuk akal? Kalau masuk cerita, ngasih, enggak. Tapi bawalah rileks. Oke? Nah, salah satunya lagi teknik, ini kan teknik ruang ya. Nah, teknik ruang. Kira-kira posisi saya yang paling ideal itu ada di mana? Tengahnya tuh di mana? Di sini, tengah nih. Halo ibu-ibu, apa kabar? Oke, kira-kira kalau ini di ruangan ini, saya ada di mana posisinya? Ada di mana? Bu, boleh Bu, maju Bu. Tunjuk Bu di mana Bu? Di mana? Di sini. Di sini? Bisa ke sini juga. Oke, terus? Biar ke depan juga. Oke. Ada yang berbeda, Bu? Makasih, Bu. Di sini. Ada di mana-mana? Oke, boleh. Oke. Iya. Oke. Mau memberikan informasi dengan teori bisa di depan. Kalau lagi mau praktek. Oh, baik. Yang kedua, pas namanya kalau saya lebih seneng namanya bukan trainer tapi fasilitator. Kenapa? Memfasilitasi kelas. Bukan mengajarkan tapi memfasilitasi sebuah pembelajaran. Karena ini kan pembelajarannya modalnya ada yang 17 tahun di sini? Nah, jadi gunakan juga sebuah joke-joke ya yang antagonis. Ada 17 pasti nggak ada ya. Nah, berarti bahwa pembelajarannya adalah andragogi pastinya. Ada di sini psikolog ya? Wih. Nah, jadi model pembelajaran orang dewasa. Jadi modelnya interaksi, diskusi itu adalah metode belajarnya. Jadi bukan teaching, bukan ngajarin, tapi lebih banyak berbagi. Betul ya? Karena apa? Ibu-ibu ini, mama ini, paling jago public speaking. Kenapa? Bakatnya, modalnya Allah kasih, itu beda dengan laki-laki. Produksi kata-katanya berapa sehari? Ribuan, betul. Berapa, Bu? Ribuan, Bu? Banyak. 20.000. Bayangin modalnya mama dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi, dari mata suami terbenam sampai mata suami kan terbenam, yang bangun duluan siapa coba? Lah iya kan suaminya udah bangun belum? Berarti kan mata suami terbenam kan? Sampai nanti suami terbenam lagi, yang paling duluan kan pasti para suami kan. Jadi nah ini pakai istilah, jadi mata suami terbenam sampai nanti dia terbenam lagi, produksi kata-katanya berapa? 20.000. Jadi modalnya banyak. Jadi waktu nanti public speaking, gak usah khawatir saya ngomong apa ya, cemen. Banyak. Kalau laki-laki 7.000. Ya, menurut Aisyah adalah yang saya pelajari. Oke, gitu ya. Pertanyaannya sekarang, saya ada di titik mana? Kalau di sini, tapi nanti saya membelakangi, gitu ya. Tapi kalau kemudian di sini, rasanya saya terlalu jauh dengan audiens. Yang lebih enak di mana? Betul. Wah, ini udah mulai apa nih? Bukan. Apa istilahnya ngeprank itu apa? Gombal. Betul ya? Saya balas gombalnya dulu boleh? Boleh ya? Boleh. Ibu, rasanya
terlalu maju deh, boleh agak munduran di kursinya. Ya, kursi dikit ya, ya, duduknya. Oke, Op, bukan. Karena apa? Ibu cantiknya kelewatan. Berarti kan dibalas kan? Ah, Bu maju lagi, Bu. Nah, jangan khawatir. Seorang public speaking juga harus punya. Oh, digituin, saya balas ya. Berarti kapasitas kita sama. Nah, gitu. Nah, oke gitu ya. Itu caranya. Jadi banyak tip and triknya, ya. Jadi pagi ini saya nggak akan langsung gini, tapi berdasarkan dari interaksinya aja, itu yang kemudian saya lebih dapat, mudah-mudahan gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Nah, caranya kalau saya di sini terlalu jauh, saya cenderung akan ada di sini, ya. Maka saya akan coba taruh di sini. Oh, saya di sini. Ini tetap titik tengah saya waktu saya berbicara. Tujuannya apa? Ini saya taruh lagi ya, berarti saya di sini ya. Tujuannya apa? Kalau toh nanti saya balik ke sini, saya ke sini, saya ke sana, saya tahu harus baliknya di mana. Di titik yang tadi. Nah, disinilah letak titik tengah ruang saya. Jadi pastikan kalau teman-teman pernah melihat The X Factor di RCTI ya, atau ada yang lain lagi, ada lomba-lomba di TV, entah itu nyanyi atau entah itu ghost talent gitu. Di tengahnya panggung tuh ada X. X itulah tempat dia berdiri. Tujuannya adalah itu. Jadi dia tahu di mana dia kembali untuk dia status nanti berdirinya di situ. Itu tentang ilmu ruang. Gitu ya Bu Laila? Aman Bu? Oke. Cukup Bu? Oh belum. Ya kalau cukup kita selesai pulang. Gitu ya. Baik, sekarang saya mau ajak seperti tadi saya katakan bahwa ini adalah andragogi. Oh iya, saya ditemani oleh tim saya, ya, itu namanya Mas Kiki, ya. Kasih plus dulu dong Mas Kiki, ya, Mas Kiki. Terima kasih sudah ada di sini, ya. Dan teman-teman pagi ini saya mau coba banyak diskusi karena kalau materi nanti dikasih juga nggak apa-apa, gitu ya. Pertanyaan saya adalah public speaking ini apa sih? Atau gini pertanyaannya, apa yang membuat public speaking ini penting buat Anda dan akhirnya pagi ini diselenggarakan? Oke, tolong teman-teman Anda berkelompok. Caranya begini, satu kelompok, satu deret, ibu berdua sama satu deret, ya. Nah, kalau memang sebenarnya mau enak, teman-teman, ini nggak model kelas begini. Kelompok, Anda bikin kelompok berempat. Kalau bisa modelnya kayak setengah teater gitu. Keren-keren nih, langsung membuat lebih enak gimana? Ya. Lebih santai? Betul ya? Oke. Tinggal nanti dirapihkan, yang belum rapih, misalnya agak ke sana gitu ya Bu, biar kelihatan rapi. Kenapa? Ini buat kepentingan syuting video biar kelihatan rapi. Gitu ya, dirapikan. Kalau ini kok, oh iya udah kelihatan lah, ini mak-mak rapi. Ish, ada ya, betul-betul. Udah, yang rapi ya guna untuk kepentingan video. Ya. Sudah? Oke. Tadi pakai mic nggak ya? Pakai ya? Tes. Oh, ini. Oh, ya di sana, maaf. Iya, Bu. Karena naruhnya di sana saya. Makasih, Bu. Biarin saya fokus. Berarti naruhnya nanti harus di situ, satu tempat ya, Bu. Ya. Terima kasih. Sudah semua? Oke, kalau sudah berarti teman-teman sekalian, tolong sekarang dua kelompok saja, ya, yang presentasi sehingga kita bisa dengar dulu sebelum kita masuk ke materi. Materi gampang kok, ya. Oke, yuk siapa kelompoknya?
Saya yang depan. Oke, silakan. Boleh dong berdiri, kan latihan public speaking kan? Sambil ngomong kan? Ya, silakan. Oh, di sana aja, di tempat duduknya masing-masing. Ibu sebelah sana dulu, Bu. Ya. Ya, silakan ya. Yuk, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting karena untuk bisa menyampaikan ide, arahan, informasi tertentu di hadapan orang banyak dengan cara yang lebih tepat sehingga orang lain dapat menerima informasi tersebut dengan baik. Meningkatkan kepercayaan diri juga penting dan keterampilan yang bersifat kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi dapat menyampaikan pesan, ya. Ide kan salah satu pesan ya, menyampaikan pesan. Terus arahan dan bisa menyampaikan audiens itu secara lebih tepat. Oke. Dengan cara yang kritis bisa meningkatkan kepercayaan diri. Ada dan keterampilannya. Oke, jadi menyampaikan pesan, kemudian percaya diri. Ini saya tulis ya. Percaya diri, Bu. Ya. Oke, yang ketiga. Bersifat kritis. Keterampilan yang bersifat kritis. Oh, keterampilan. Oke, penting ya untuk meningkatkan keterampilan ya. Gitu ya. Sampaikan pesan sama ya tadi ya. Boleh ya? PD kaitannya apa, Bu, percaya diri, Bu? Oh, penting percaya dia. Penting untuk tampil. Oke. Meningkatkan kepercayaan diri. Penting untuk lebih pede. Oke. Sama orang yang belum kenal. Ya, kayak gini ya. Oke, makasih. Satu kelompok lagi tadi sebelah sini ya udah berdiri ya. Oh. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Bu. Public speaking adalah satu profesi untuk berbicara di depan audiens yang bisa berupa edukasi, informasi, dakwah, atau berbagai hal yang perlu disampaikan. Public speaking mempunyai cara untuk beberapa cara untuk public speaking mempunyai cara-cara khusus yang tidak seperti pidato biasa, di mana memang itu harus dipelajari dan mesti dipraktekkan. Karena public speaker itu bisa menempatkan diri bagaimana posisi dia di setiap acara atau occasion apapun. Selebihnya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf kalau nanti Ibu sedang berbicara tapi saya menulis, berarti membelakangi ya. Dan kami state di awal meminta maaf. Ini juga sebuah tips bahwa kita minta izin dulu di awal. Sehingga tidak ada kesan bahwa menyepelekan atau tidak menghargai ketika ada orang berbicara. Gitu ya. Itu sebuah teknik juga. Baik. Ini berarti menjadi penting bahwa menyampaikan pesan. Pesan itu macam-macam. Ada ide, ada gagasan, ada bentuk ceramah, ada bentuk ajakan kalau kita mau mengajak. Hanya menyampaikan informasi kalau itu sekedar edukasi. Ada kemudian untuk mempengaruhi kalau kita ingin mengajak mereka
ikut atau bergabung dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, itu adalah bagaimana kita menyampaikan. Ya, oke, ini penting. Berarti penting dong buat para pengurus. Di sini semuanya pengurus, betul ya? Bukan nggak ada yang penggemuk, nggak ada ya, semua pengurus ya. Karena kalau saya lihat ini, Bu, jangan sensi gitu, Bu. Saya kan nggak, tadi saya bilang kan pengurus, nggak ada penggemuk, langsung. Ya, oke. Karena apa? Jangan bicara dengan perempuan tentang berat badan. Kalau sama laki-laki, bukan. Masalah penghasilan. Sensi dia. Berapa penghasilan? Ini tambahan aja ya. Sekedar tambahan. Jadi berarti teman-teman, penting saya untuk kemudian bisa membawakan ini agar kemudian pesannya sampai. Pertanyaannya, apakah sampai saja cukup? Nah, kita coba lihat bentar ya sebelum masuk ke sini. Bentar. Nggak ke copy. Pertanyaannya adalah, apakah pesan itu sampai? Belum tentu. Betul ya? Dan ini juga butuh waktu untuk bisa menyampaikan itu dengan tepat dan benar. Oke? Karena gini, ada kondisi bahwa kita sampaikan, kita sudah sampaikan A, waktu kemudian diterima sama audien, apakah A? Belum tentu. Udah disampaikan dengan jelas A, tapi dia bilang belum tentu. Begitu, iya betul A. Betul kan? Saya menyampaikan A, diterimanya A. Sudah selesai belum? Pertanyaannya, paham nggak? Jangan sampai, oke tadi nyampainya apa A? Oke, bagus. Pertanyaannya, paham nggak? Enggak paham. Belum. Terus jadi gimana? Ini kan jadi menarik agar kemudian bisa tektokan kan? Nah, betul? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman, yuk sekarang saya ingin membuat sebuah aktivitas lagi agar kemudian kita bisa paham bahwa, oh, tidak mudah loh. Atau gini dulu deh, kita main dulu, interaksi dulu, agar kemudian nanti teman-teman yang menyimpulkan. Boleh ya? Tolong dari masing-masing kelompok, Anda pilih satu. Angkat tangan dulu semua. Tolong pilih kelompok Anda masing-masing. Di antara Anda aja ya. Anda lihat kiri kanan Anda. Siapa yang kira-kira cocok untuk Anda pilih jadi kelompok, ketua kelompok? Siap. Satu, yang ditunjuk paling banyak itu jadi ketua kelompok ya. 1, 2, 3. Di sini siapa Bu? Bu Lisa. Terus Bu Ima, Bu Eva, Bu Mina. Oke. Nina. Bu Alia. Oke. Vivi, Bu Vivi yang mana? Oke, makasih. Tolong ya, ketua kelompok untuk maju ke depan. Nanti akan saya briefing dulu. Boleh ya? Oke, siap-siap Anda bawa alat tulisnya, Boleh saya, dan mohon maaf kalau nanti saya nabrak-nabrak ini, bukan berarti kemudian tidak memahami tentang tekniknya, tapi saya menghindari untuk kemudian berbelok ke sana. Gitu ya. Oke. Sip, sudah? Maaf saya ganti ya karena saya Boleh. Ada pas satu ini satu lembar.
segala macam apa yang ditugaskan oleh coach. Jadi perasaan saya ada yang audiens itu memang mudah menangkap apa yang kita bicarakan. Yuk. Lanjut aja. Ada yang mudah menangkap, ada yang juga yang tidak mudah menangkap. Jadi tidak semua audiens paham apa yang kita sampaikan. Udah itu doang, satu. Oke, mudah. Kalau menurut saya, coach kita cukup jelas dan aplikatif. Bukan saya, Bu. Iya. Mbak Riza. Oh, dia panggil coach. Oh, siap. Kita panggil coach. Terus coachnya cukup sabar menghadapi kita ngomong. Dia berusaha untuk supaya audiensnya dari semuanya dari kita bertiga itu memberikan jawaban yang benar sampai benar gitu. Oke. Itu. Oke, pertanyaannya saya berarti tadi kan ini coachnya benar ya? Oh ya. Ya, ini member presenter tadi ini ya. Ada alat ukurnya. Apa alat ukurnya? Berarti hasilnya benar semua nggak? Coba. Benar semua tidak. Benar semua? Ini beneran? Hapus lu dong. Berarti presenternya bagus. Berarti semua paham. Walaupun tadi ada yang lemot katanya. Di sini siapa? Mereka mudah mengerti. Paling kurang lebihnya sedikit diarahkan. Itu aja. So far so good. Mereka mudah mengerti. Soalnya langsung. Mengambil apa yang dimaksudkan. Udah gitu doang? Dalam sesi tadi tentang sebuah aktivitas dikaitkan dengan public speaking. Oke, silakan. Penuh rasa tanggung jawab, terus ada pembelajaran untuk saling interaksi. Oke. Sabaran gitu. Menyampaikan. Oh, ada sabar ya. Apalagi? Ada bonding. Ada bonding. Perlu seriusan. Serius. Ya. Harus tahu apa yang mau dia sampaikan. Presenter harus tahu apa yang dia harus sampaikan. Gimana cara gambarnya, gimana menyampaikannya. Udah disampaikan bulat betul. Tarik garis. Garisnya yang sebelah kanan, jangan yang di bawah. Ini di bawah lagi. Ada ya? Padahal presenternya udah jelas. Kasih Bu, tarik garis. Iya, di sini kan nggak boleh ngasih tahu, nggak boleh di situ. Betul? Berarti sekarang kita paham, tetapi paham. Anda bayangin ya, kalau kita tarik kepada pekerjaan kita sehari-hari, Anda sebagai pengurus, bukan sebagai penggemuk tadi ya. Nah, berarti di sini ada member anggota, betul? Tantangannya adalah pengurus, berarti perlu tadi extra effort untuk menyampaikan apa yang menjadi buah pikiran. Bu Fahimah sudah bikin kebijakan. Diturunin kemana, Bu? Ke wilayah, Ibu? Pertanyaannya di wilayah. Paham apa enggak? Betul? Disampaikan nih bentuk surat. Dibaca. Pertanyaannya, paham enggak? Isi suratnya paham. Implementasinya, wah ini kan PR banget. Jadi berarti, beliau harus turun nih. Udah paham belum? Cek dulu. Baca. Ngerti? Enggak, alhamdulillah. Ini apa? Berarti waktu yang buat konsep surat, buat siapa? Buat dirinya atau buat member? Buat anggota?
Berarti mindsetnya nanti kita perlukan adalah pola pikirnya, ini saya buat anggota ya. Jangan sisi pengurus. Kalau sisi pengurus tahu, anggota yang baca nanti betul paham atau enggak. Jadi mindsetnya nanti saya kenakan konsepnya adalah P pola pikir, P pola pikir, mindset skill. Oke, pakai gini, pakai istilah bahasa Inggris yang lebih gampang ya. Mindset, skill set, tool set. Mindsetnya apa? Kalau waktu nanti mau bikin surat adalah saya adalah harus seperti anggota agar kemudian anggota paham. Kalau seperti pengurus dia tahu tapi belum tentu orang paham. Ya, oke. Berarti sekarang saya tahu paham bahwa ternyata tidak mudah untuk memberikan sebuah informasi kepada orang lain. Apalagi pada saat waktu nanti misalnya Bu Fahimah menyampaikan pesan berupa vokal. Pertanyaannya berapa persen yang ditangkap? Betul? Iya, berapa persen? Sekian persen. Karena apa? Belum lagi keterdistraksi, belum lagi waktu pegang handphone. Begitu tanya dia sama teman. Temannya sebelah bilang apa? Ya, mau dia suka nyatet nih. Ya, akhirnya ngandel-ngandel, betul? Berarti kondisinya pesan tersampaikan, tapi belum tentu dipahami. Oke, kalau dipahami, pahamnya benar apa enggak? Begitu pahamnya benar apa enggak, pesannya sampai atau tidak. Ini yang kemudian kita harus pastikan sebagai presenter nanti betul-betul paham apa enggak. Makanya tadi ada cek, yaitu apa? Berapa nilai dari kelompok. Ada yang 100 berarti bagus presenternya. Ada yang 90, ada yang 80. Berarti speaking. Oh tadi kan pentingnya ya. Berarti penting nih buat saya. Pertanyaannya adalah apa tantangan terbesar Anda ketika mau melakukan public speaking? Kurang pede. Berarti kuasai materi. Oke, saya tulis kuasai materi. Apalagi? Bu, dengan hati ya? Oh, TikTok. Oh, iya. Apalagi tantangannya? Bahasa yang sesuai. Oh, bahasa yang sesuai. Pertanyaannya tantangan kan, bukan mana sesuai. Tadi apa tantangannya? Anda berarti tadi tantangannya menguasai bagaimana Anda Harus. menguasai materi. Saya nggak kuasai materi nih. Gitu maksudnya gitu ya? Oke, tadi kurang percaya diri. Ini bukan dengan hati ya. Oh, bagaimana tadi menyampaikan dengan hati? Oke, boleh kita tulis dulu ya. Percaya diri. Apalagi tantangan Anda ketika Menghadapi audiens yang seperti tadi bilangnya suka main HP, berisik dan sebagainya. oh, audiens yang beragam ya. Beragam tuh ada yang serius, ada yang lain gitu ya. Oke, ada lagi? Oh, bingung. Jadi waktu datang, oke, kita tampilkan pemateri. Depan Ibu ya. Oke, Ibu sekalian, saya bingung mau nyampaikan apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung bikin materinya, Bu ya? Oke, apa lagi? Oh, ngeblank. Ah. Oke, grogi. Oke, 9 ada lagi? Sebetulnya tantangan yang lebih berat jika kita sebagai audiens tiba-tiba dipanggil untuk menjadi speech. Oh, Jadi dadakan ya? dadakan. Ah. Kadang-kadang sebagai pengurus kita harus standby. Oh, sebagai pengurus tiba-tiba. Ya, Ibu siapa? Bu, namanya Bu Laila.
Ibu-ibu sekalian, mumpung kita kedatangan ada Bu Laila, rasanya beliau ini cocok untuk nanti memberikan speech gitu ya. Beliau langsung bilang, gue mau ngomong apa gitu ya. Bingung, grogi gitu ya, tiba-tiba senior kan. Tapi karena sebagai pengurus pusat ya Bu ya, Ibu sebagai wilayah. Masa pengurus wilayah kalah sama ya. Majulah gitu ya. Pede aja, begitu pede ngomong gimana, oke? Enggak Bu, ngomongnya lebar. Enggak pada tujuan. Enggak to the point. Betul? Karena apa? Perlu ada persiapan. Jadi, persiapan dengan delivery itu sebenarnya 50-50. Persiapan 50%, delivery 50%. Jadi, kalau tadi model ditembak, Ibu itu pasti kurang fokus. Tapi nanti jangan khawatir Bu, saya kasih tipsnya. Ibu boleh nggak minta waktu 5 menit? Silakan Bu, mau ngomong apa? Bukan sombong ya, tapi ada toolsnya. Nanti dikasih ya Bu. Mudah-mudahan Ibu udah pakai nanti. Makanya di sini kita akan banyak praktek. Udah, siap? Oke ya? AI ini yang kita akan pelajari. Sehingga teman-teman kalau tadi ada lihat, kelihatan nggak kalau dia baca? Kelihatan. Karena kebetulan pas dia lagi saya ngerekam. Tapi kalau sudah jadi videonya, nggak kelihatan. Karena apa? Ternyata presenter-presenter TV, dia kelihatan baca atau dia cuma ngapal? Baca. Jadi Ibu nanti dalam 5 menit, saya akan jadikan Ibu sebagai presenter profesional. Mau? Mau? Beruntunglah yang datang hari ini. Karena apa? Nanti langsung bisa langsung praktek Bu. Hai guys, ini ada lemper guys. Ih, rasanya. Kan orang tertarik kayak gitu. Dalamnya lemper guys, suwir ayam, ayamnya kampung, kampungnya kampung Melayu guys. Beda kan? Ya, mau alay, mau nggak. Tapi kan bagaimana mengedukasi kan? Apalagi nih bentar lagi mau lebaran. Orang jualan apa? Jualannya biasanya pakai apa? Ketinggalan Bu. Bukannya member Irsat yang kelihatan nih nggak pernah belajar public speaking turbo nih. Ya, belajar Bu nanti. TikTok boleh. Ini rasanya. Padahal kita sebenarnya baca. Mau? Lanjut ya? Masuk akal? Masuk akal. Lanjut. Tapi syaratnya kita harus connect, harus nyambung. Antara siapa? Saya katakanlah saya mau bawa ini, kalau boleh ya Bu, izin. Karena mau lebaran, maka konteksnya saya bawa agar mereka public speaking ke lebaran, boleh Bu? Karena related ke mereka ya. Boleh ya? Berarti di sini kalau kita mau jual cooker, kue kering, berarti kitanya harus pede dulu nih. Karena apa? Buat nanti public speakingnya. Ya? Oke. Jadi public speakingnya bukan berarti harus nanti saya ceramah. Enggak ya? Karena saya lihat mak-mak semua nih Bu. Yang aplikatif boleh ya? Makanya kemarin saya kirim ke siapa videonya? Mbak Fitri, Ibu, saya ke Ibu juga ya. Nah, jadi ke Fitri Ibu ya. Oke, itu yang kemudian saya mau sampaikan ke situ. Oke. Yang kedua, berarti kita harus pede dulu dengan produk yang kita punya. Kalau konteksnya organisasi, kita menguasai materinya yang kita mau sampaikan. Ya, jadi nanti konteksnya bisa beda-beda. Terakhir, saya akan menawarkan produk saya yang best seller adalah cookies. Cookies ini insya Allah terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan tidak menggemukkan badan. Ini khusus untuk ibu-ibu yang mempunyai penyakit diabetes
bisa mengkonsumsi karena tidak ada kita unsur gula pasir itu free gula. Kita memakai gula palm dan itu pun hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Dan untuk unsur terigunya pun juga tidak. Kita memakai oat. Ini bebas untuk yang diet, untuk apa namanya diabetes sama sekali. Kalau misalnya kita sering-sering kepengen ngopi-ngopi, ya kan, itu insya Allah bagus. Dan karena di situ juga mengandung ada kayu manis sama ada sedikit rempah-rempahnya. Kalau mau beli silahkan di Gratik hubungi Kira. Terima kasih. Gitu ya, lancar seperti tadi beliau lancar. Tapi kalau nanti ditambah pakai ChatGPT, ditambah teleprompter, wih, makin casis cus. Dijamin, jamin. Mau? Nah, bentar ya. Iya Bu, udah tahu mau Bu, sabar Ibu. Ya, oke. Berarti tahu dulu di sini yang kita tahu apa? Kita harus paham tentang apa yang saya mau sampaikan. Ya, harus punya knowledge-nya dulu produk tersebut, oke? Yang kedua, connect dengan audiens. Boleh tahu, Bu, audiennya siapa Bu, segmentasi pasarnya? Kalau mamut, iya, berarti kalau Mahmud, Mama muda, berarti kok ada kesehatan ya? Berarti belum connect nih. Berarti kalau isunya ada low sugar, ini cocok buat ibu-ibu yang di usia kue ini untuk di atas 50, misal, yang rentan terhadap gula. Ini Bu, saya sarankan boleh, tapi memang tidak terlalu banyak. Tapi buat ibu-ibu yang misalnya tadi 40, ibu sehat, Bu, makan kue ini karena Bu, ini gulanya tuh rendah. Jadi Bu, aman. Bahasanya beda nggak? Beda buat yang nanti di atas 50, buat yang nanti 40, yang 30 beda. Buat yang anak TK, jangan beli ya Dek, belum waktunya Dek. Bisa. Berarti nanti kita bisa bikin beberapa video sesuai dengan segmentasi umur. Karena apa? Di-connect ke sini, jangan semua dibabat, akhirnya nggak dapet. Jadi segmentasinya, kalau kita bicaranya 2 MKM, tentang BMC, Business Model Canvas, karena saya direktur di OKOC juga bagian program, ngajarin Bu, bagaimana orang mau. Skillnya apa? Saya public speaking jualan, toolsnya apa? Barang peraganya harus ada. Jadi harus komplit. Mindset, skill set, dan toolset. Oke, dapat ya? Jadi ini harus ada. Nah, sekarang ini pertama harus kita develop pakai 3D. Sorry nih kalau pakai bahasa Inggris ya, belum sempat ditranslate. Caranya gimana Mas Sulis? Pakai 3D. Develop, design, delivery. Oke? Agar mudah teman-teman, gampangnya. Jadi untuk desain nanti public speakingnya pakai apa? 3D, pakai 3D. Pakai apa? Oke, yang D pertama apa? Develop. Develop itu dikembangkan ya. Kemudian desain. Atau kemudian kita membuat desain bagaimana public speakingnya. Yang ketiga, bagaimana menyampaikan. Menyampaikan nanti pakai ini. Pakai yang namanya public speaking turbo. Oke, dapat ya? Nah, yuk pelan-pelan kita akan seperti ini. Ini dia. Nah, jadi develop ini
Develop itu apa aja sih? Nanti ini saya dikasih ke teman-teman ya, boleh nanti. Jadi ini harus untuk cara bacanya, ini adalah saya harus connect antara siapa? Antara diri saya connect dengan audien, maka saya harus siapkan tentang materi. Dan ini semuanya harus connect. Caranya gimana saya develop? Apa yang perlu di-develop ini? Define the purpose of your message. Jadi tujuannya apa? Pertama, judulnya apa sih, teman-teman? Tadi kaitannya kue cookies ya? Nah, cookies. Kemudian analyze your audience. Siapa audiensnya? Ini langsung aja ke teorinya ya. Mahmud. Berarti saya harus bikin video yang Mahmud. Tentunya benefit juga harus berbeda dengan yang di atas 50. Ya, kalau tadi low sugar kata anak remaja apa? Saya nggak mau beli. Kenapa? Berarti pasar Anda mulai turun. Betul? Tapi padahal sebenarnya cocok nggak buat mereka? Maka bahasanya ganti. Gimana cara bahasanya agar disukai anak remaja? Sehat yang dimunculkan. Berarti audiensnya ganti, bahasanya juga ganti. Padahal produknya sama. Gitu ya. Nah, itu ya dapat ya. Kemudian apa nih? Siapin. Waktu kita mau presentasi, alat peraganya siapkan. Siapin semua ya. Contoh-contohnya di belakang ada. Terus apa lagi? Strong key point. Strong key point-nya apa? Apa sih? Kenapa sih Anda beli produk saya? Poinnya apa sih? Mau disayang suami, cemilan sore hari. Nah, kan beda, betul? Jadi, oh ada cemilan nih bisa buat cemilan. Bisa bikin lagi. Lagi apa lagi? Create memorable, ya. Jadi bikin opening yang menarik. Mau disayang suami. Kalau sekarang kan pendek-pendek aja ya. Itu openingnya. Menggugah. Nanti closingnya call action. Yaitu hubungin Mimin. Untuk harmonis rumah tangga Anda. Maksudnya bukan dia hubungin si Miminnya untuk enggak. Tapi beli gitu mas. Gitu ya. Tapi yang memorable yang kalau Anda misal contoh. Apa sih yang suka beberapa waktu lalu tuh yang suka muncul di YouTube, yang sering muncul iklannya apa tentang kuliner? Kalau Anda gini deh, yang Yamis Lazi, gimana dia iklannya seperti apa? Ya itu yummy biasanya yummy. Yummy. Atau lazis. Lazis. Tapi misalnya, jadi yang memorable yang betul-betul mereka bisa ingat. Bisa, ya? Apa? Ajib. Ajib misalnya, ajib. Misalnya, jadi buatlah yang memorable yang ajib banget nih. Teringat terus. Yes, buat seperti itu. Kalau sekarang ini nggak perlu panjang-panjang, tapi memorable yang betul-betul diingat. Itu waktu apa? Ini nih, develop. Jadi develop ada berapa? Ayo. Pertama, ngapain? Kasih judulnya ya. Terus apa lagi? Siapa audiens? Ya, jadi ini buat teman-teman harus itu punya buat nanti seperti ini tadi saya menganalisis tentang handphone, pegang handphonenya sekarang. Sudah? Tolong Anda masuk ke ChatGPT. Nggak apa-apa, nggak usah download, bisa. Mau download dulu juga boleh, nggak download juga bisa. Pakai Google,
tulis yang warnanya nanti gini. ChatGPT. Di Play Store juga boleh, sudah? Ini. ChatGPT. Yang putih, Bu. Ini. Chat yang putih, ChatGPT yang putih ya. Ya, udah? Anda mau pakai website juga boleh, silakan. Sudah? Udah ya? Oke, udah dapat ya? Ibu udah biasa pakai? Ada. Kasih tahu Bu teman yang lain Bu. Udah? ChatGPT udah? Ini download. Try. Nah, try juga boleh Bu. Nah, ini langsung bisa pakai Bu. Yang mana Pak? ChatGPT Bu. Sini. Dari sini Bu. Tulis aja Bu. Tulis saja. ChatGPT. Bu, tolong ajarin Bu temennya Ibu Mar ya.